Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 87, mencemaskan. Sampai waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Belva pun berpamitan. Dia menyetir mobil sendiri menuju hotel. Di sela-sela perjalanan, ponselnya berdering. Belva melirik sekilas. Kemudian matanya melebar saat melihat orang yang dicari-cari tengah menghubungi. Tigor is calling. Cepat-cepat Belva menepikan mobilnya di bahu jalan. Dan gegas menjawab panggilan itu. Kamu kemana aja, Tigor? Belva langsung berujar tegas. Tak ada jawaban. Halo, Tigor. Hai, Belva. Suara pria itu terdengar santai sekali. Kamu nggak usah sok misterius mendadak hilang-hilangan kayak gini, Tigor. Kamu kekanak-kanakan tahu nggak? Ninggalin kerjaan dan nyusahin kita semua. Belva mengomel kesal. Kamu yang udah buat aku kayak gini, Belva. Apa salah kalau aku pergi? Pria di seberang panggilan itu tertawa kecil. Ah, tapi aku berhasil. Ternyata, kamu gak benar-benar ninggalin aku. Kamu datang lagi sama aku dan menghubungi aku. Apa maksud kamu? Jangan salah mengerti. Aku mencari kamu karena aku ini atasan kamu. Kamu ninggalin kerjaan tanpa kejelasan yang pasti. Kamu harus dihukum. Belva mendadak geram. Ah, itu indah sekali. Aku bersedia kamu hukum. Apapun, datanglah padaku. Hukum aku sesuka hatimu, Belva. Hidupku milikmu. Suara pria itu terdengar parau bercampur dengan suara yang penuh sensual. Dia seolah menantang Belva secara halus. Gila kamu, jangan nyigau. Cepatlah kembali dan lanjutkan pekerjaanmu. Karena kalau tidak, kamu akan aku pecat. Belva langsung mengakhiri panggilan sepihak. Napasnya naik turun dengan berat. Apa-apaan ini? Mengapa Tigor seolah masih tak menyerah? Ini sungguh keterlaluan menurut Belva. Dia cepat-cepat kembali melajukan mobilnya. Sesampainya di kamar hotel, Belva duduk dengan perasaan bercampur aduk. Ekspresinya jelas sangat kesal dan jengkel. Loh, ada apa ini? Kok gak ada ucap salam atau apa? Rizwan menghampiri Belva. Assalamualaikum, Mas. Maaf. Belva mencium punggung tangan suaminya dengan takjim. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Kamu terlihat kesal banget, tanya Rizwan. Kemudian Belva menceritakan apa yang terjadi dengannya beberapa waktu tadi. Soal Tigor yang menurutnya masih agak kurang ajar. Aku kan sudah bilang, dia masih membutuhkan waktu untuk sendiri. Ya sudah, menurutku kamu lebih baik ikuti saja saran Bu Maria. Kamu cari kandidat lain untuk menggantikan posisi dia sementara waktu. Jadi, antisipasi saja. Andai Tigor enggan kembali bekerja, setidaknya kamu sudah punya penggantinya. Kalau terus-terusan menunggu dia kembali, yang ada kalian banyak rugi. Sudah capeknya double, yang dicari pun gak kunjung ada kejelasan. Papar Rizwan, berusaha berpikir rasional. Belva hanya menyimak dengan benak yang masih gelisah. Melupakan yang dicintainya kan gak mungkin sesingkat ini. Belva, dia butuh waktu yang lama. Kalau dia terus-menerus bekerja sama kamu, lalu bagaimana cara dia bisa melupakan tentang kalian sementara bayang-bayangmu selalu ada di sisi hidupnya? Rizwan kembali bersuara. Dia pria yang bijaksana sehingga tak mudah tersulut emosi atau cemburu. Apalagi untuk hal yang menurutnya tidak terlalu rumit. Kamu benar, Mas. Aku hanya terlalu takut saja. Terima kasih sudah mengerti keadaanku dengan baik, Mas. Aku memang membutuhkan suami seperti kamu, yang selalu bisa membuat aku tenang di setiap situasi. Belva memeluk suaminya. Kuncinya satu, tetap jaga hati dan pikiranmu dalam kebaikan. Aku tahu, kamu bukan wanita yang lemah, istriku. Rizwan mengecup singkat bibir sang istri. Rizwan pun sudah menjelaskan perihal kendala pekerjaannya di tempat lain. Ada yang benar-benar tak bisa ia tinggal. Setelah 1 minggu menemani Belva di Bali, jadilah Rizwan memilih kembali lebih dulu ke Jogja. Meninggalkan Belva yang masih sibuk dengan urusannya di daerah ini. Nggak apa-apa, Mas. Pulanglah. Doakan supaya urusanku di sini cepat selesai dan kita kembali bersama-sama lagi.
Belva mencium punggung tangan suaminya. Sebelum mereka berpisah di bandara. Jaga dirimu baik-baik ya. Semoga urusanmu diberi kemudahan. Ucap Rizwan. Kabari aku jika butuh sesuatu. Iya, Mas. Hati-hati di jalan. Kabarin kalau udah sampai rumah. Salam sama Oma. Belva melambaikan tangan. Berpisah dengan suaminya dan akan membuatnya terbuai balutan rindu selama beberapa waktu. Rasa cinta terus bertambah setiap waktu. Cinta mereka semakin lekat setiap saat. Itulah yang terkadang menciptakan kekuatan tersendiri untuk Belva. Dia nelepon kamu, tapi gak ada kasih kabar sama kita loh. Ujar Cindy yang terheran. Entahlah, itu pun 1 minggu yang lalu. Setelah itu dia gak ada hubungin aku lagi. Kayaknya kita harus percepat cari pengganti dia. Aku gak bisa terlalu lama di Bali. Aku sekarang punya suami dan ada Oma yang membutuhkan aku di sana. Tanggung jawabku gak cuma ada di tempat ini. Keluh Belva. Ya, aku ngerti posisi kamu, Bel. Aku juga udah hubungi kandidat lain buat interview sama kita nanti sore. Yah, semoga aja dia punya kinerja yang bagus dan malah lebih bagus daripada si Tigor. Cindy menghela napas. Kandidat yang akan interview rupanya datang 2 jam lebih awal. Belva dan Maria yang akan mewawancara calon manajer baru mereka. Berharap semoga bisa sesuai kriteria. Setelah 30 menit wawancara, Maria dan Belva merasa puas dan senang karena kandidat tersebut berdasarkan hasil penilaian cukup memuaskan. Mungkin besok sudah diperbolehkan untuk bekerja. Aku lega banget, akhirnya aku punya manajer baru. Semoga kerjanya benar deh. Belva tersenyum lebar. Semoga ya. Kamu kok pucat amat, Bel. Sakitkah? Tanya Maria yang baru menyadari wajah Belva terlihat agak pucat dan fisiknya terlihat lemah. Cuma lemes dan agak mual aja sih, Tante. Biasalah, kayaknya asam lambungku kambuh. Soalnya tadi aku skip sarapan dan ini baru aja mau makan siang. Belva tersenyum getir. Makan siang yang kesorean ini mah. Komentar Cindy yang baru masuk ke ruangan itu. Tuh kan, kebiasaan kamu nih, Bel. Udah tahu ada penyakit. Malah nunda-nunda makan. Lambung kamu itu udah parah kalau kambuh. Maria menatap serius. Mungkin akhir-akhir ini Belva stres dan kurang istirahat aja. Karena banyak kerjaan, kata Cindy. Kemudian mereka makan bersama di ruangan itu sebelum pulang. Selesai makan, Cindy dan Maria pamitan lebih dulu. Belva sendiri masih ingin istirahat di ruangannya. Sehabis makan biasanya dia merasa lebih baikan. Tetapi ini justru malah semakin mual. Dia menuju toilet untuk mengeluarkan kembali makanan yang baru akan dicerna oleh tubuhnya. Duh, Belva, kok kamu jadi muntah-muntah gini sih? Cindy yang baru akan menuruni anak tangga, mendadak terkejut saat melihat Belva berlari ke arah toilet dan muntah-muntah. Sedangkan Maria sudah 5 menit lalu meninggalkan butik. Cindy sempat khawatir kalau makanan yang tadi mereka konsumsi beracun atau basi, sehingga membuat Belva muntah-muntah. Tapi harusnya kalau keracunan atau basi, semuanya akan merasakan hal yang sama. Nggak tahu nih, aku tadi lupa minum obat mah dulu sebelum makan. Jadi gini deh, Belva masih menahan mual dan kepalanya mendadak berputar. Tetapi masih bisa dia tahan. Ke dokter aja yuk, kamu harus berobat nih kalau mahnya udah parah begini. Cindy memberikan obat mah dan air mineral untuk Belva. Makasih, Cindy. Aku mau istirahat dulu aja di sini sampai maghrib. Kalau udah enakan, aku mau langsung balik ke hotel buat prepare pulang ke Jogja. Belva bersandar di sofa dan memijat-mijat pelipisnya. Yakin kamu, sendirian di butik kayak gini? Aku temenin aja ya, sampai kamu enakan, kata Cindy. Boleh, kalau nggak repotin kamu. Belva tersenyum lemah. Wajahnya semakin pucat. Tetapi rasa mual dan muntahnya sudah lumayan berkurang pasca meminum obat. Beberapa menit kemudian, Cindy pun terlihat sibuk dengan laptopnya. Dia masih berkutik dengan pekerjaannya. Cindy, kamu wanita yang pekerja keras. Kadang aku mikir, jodoh yang kayak gimana ya yang sekiranya cocok buat jadi suami kamu. Belva terkekeh sendiri. Cindy tersenyum geli dan menjawab, yang tajir melintir pokoknya, candanya. Kamu kan udah kaya raya, Cindy. Mau yang tajir kayak gimana lagi? Komentar Belva. Justru karena aku anak kaya raya, makanya harus dapetin yang sepadan.
Kekeh Cindy, entah bercanda atau serius. Belva tak bisa membedakan itu. Andaikan serius, wanita seperti Cindy memang sah-sah saja mempunyai kriteria suami yang seperti itu. Cindy bukan dari keluarga yang sembarangan. Belva menatap langit-langit ruangan, mendadak teringat mimpinya semalam. Aku mimpi aneh semalam, aku ada di ladang bunga sama kamu, Cindy. Terus dari arah belakang ada lelaki yang jalan ke arah kita. Dia adalah Tigor. Dia jalan sambil senyum dan kelihatan seneng banget sambil bawa buket bunga. Aku udah kesel di mimpi itu. Kesel karena udah bisa nebak kalau Tigor pasti nyamperin aku dan ngasih bunga itu buat aku. Taunya, dia terus jalan dan nyamperin kamu. Ngasih bunga itu buat kamu. Belva menerawang. Teringat mimpinya yang cukup absurd itu. Cindy menautkan kedua alis dengan mulut yang terbuka. Sedetik berikutnya dia tertawa terbahak-bahak. Mimpi apaan tuh? Cindy tertawa renyah. Makanya aneh banget kan? Belva menggeleng pelan. Bukan aneh. Itu mimpi buruk. Timpal Cindy. Nggak buruk ah. Dalam mimpi itu semuanya menggambarkan kebahagiaan. Kamu terlihat cantik banget. Dan Tigor pun terlihat ganteng dan bahagia banget. Entah apa maksud dari mimpi itu. Yang jelas kalian kelihatan bahagia aja. Ujar Belva. Cindy termangu dan tersenyum simpul. Tiba-tiba saja teringat dengan ucapan Maria dan Aisyah yang pernah menggoda dengan hal serupa. Entahlah. Cindy tak bisa menyimpulkan itu semua. Dia tidak tahu apa maksud dari semua tanda-tanda alam yang kian menyudutkannya. Azan maghrib mulai terdengar. Belva bangkit dari sofa dan berjalan menuju musola butik untuk melaksanakan salat maghrib. Setelah itu, dia kembali menuju ruangan pribadinya. Mendadak kepalanya terasa berat dan rasa mual kembali terasa. Tuh kan, kamu belum sembuh total nih. Ke dokter aja yuk. Jangan bandel, Cindy menghampiri. Aku mager banget ke dokter. Aku mau berobat lewat aplikasi Hai Dokter aja deh. Biar cepat. Belva mengusap layar ponsel dan membuka aplikasi konsultasi online dengan dokter. Itu lebih lama lagi loh, Bel. Apalagi nanti driver bakalan ke apotik buat tebus obat. Kan apotik lumayan jauh dari sini. Ya udah, aku mau ke minimarket beliin kamu obat seadanya dulu deh. Sama beli makan malam. Perut kamu kosong lagi kali tuh makanya cepet mual. Cindy meraih kunci mobilnya dan gegas ke arah luar. Belva pun tak bisa berbuat apa-apa. Ke dokter untuk berobat rasanya sangat malas. Dan kebetulan klinik serta rumah sakit pun berada jauh dari butiknya. Dia memilih menunggu di ruangan itu sendirian. Sembari membaca doa-doa dan zikir untuk meredakan rasa nyeri sesuai keyakinannya. Kamu ke dokter aja, sayang. Takut kenapa-napa kamunya kalau terus mual dan pusing begitu. Rizwan tampak panik saat video call dengan Belva. Wajah istrinya memang terlihat pucat. Nggak apa-apa, Mas. Udah mendingan kok. Cindy juga lagi beliin aku obat sama makanan. Semoga setelah itu aku sehat lagi. Kalau masih sakit, baru deh aku ke dokter. Belva berusaha tersenyum dan terlihat baik-baik saja. Dia memang paling susah diajak berobat. Aku khawatir sama kamu. Maafin aku ya. Aku gak bisa ada di dekat kamu dalam keadaan begini. Ujar Rizwan cemas. Iya, Mas. Jangan khawatir. Aku baik-baik aja, kok. Belva masih menyunggingkan senyuman. Memberikan ketenangan agar suaminya tak perlu mencemaskan. Setelah puas berbincang dengan suaminya, Belva merasa ingin buang air kecil. Dia menuju toilet dan menuntaskan hajatnya. Di dalam toilet, dia seperti mendengar suara pintu terbuka dan kemudian ditutup. Ah, Cindy cepat juga ya. Udah balik lagi aja dia. Belva keluar dari toilet, mengira temannya itu sudah kembali dan memasuki ruangan. Namun, setelah dia menekan gagang pintu dan memasuki ruangan kembali, ternyata bukan Cindy yang dia lihat. Matanya membelalak dengan mulut yang terbuka. Terkejut melihat seseorang di dalam sana.